Allah memberikan perintah, memberikan mandat kepada dunia dengan mengatakan, ya dunya ihdimi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang yang melayaniku. Berikan kemudahan, berikan pertolongan, tunduklah kepada orang yang taat kepadaku. Wong sing kene salat, kene ibadah, berbuat baik kepada orang lain, tidak berbuat maksiat. Wahai dunia, kamu nurut, kamu tunduk pada orang itu. Wa'at abi man khadamaki, dan susahkanlah, sulitkanlah, menjauhlah dari orang-orang yang melayanimu. Jadi tidak bisa kemudian kita anggap kalau kita kejar dengan sungguh-sungguh kita akan mendapatkan yang banyak. Tidak. Justru dengan kita kejar dunia, melupakan kewajiban kita kepada Allah, dunia tidak akan kita dapat kecuali takdir, batasan rizki yang sudah ditentukan Allah kepada kita. Dapatnya ya segitu. Anwarun udinalaha fil wusul wa anwarun udinalaha fid dukhul. Anwarun utawi pira-pira nur cahaya iku udina den idini apa laha anwar fil wusuli ing dalam temeka ati. Wa anwarun lan pira-pira nur udina den idini apa anwar apa laha anwar fi dukhuli dalam manjing nang jerone ati. Ya. Kalimatnya seperti itu. Terjemahannya, beberapa nur ilahi hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati. Sampai ke hati. Dan ada beberapa nur ilahi yang lainnya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam hati. Berbicara tentang nur, anwar, jamak daripada nur. Nur yang dimaksud di sini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-anwar al-waridah alal qulub min khazainil huyub wa hiya ma'arif wa asrar ilahiyah. Nur yang datang kepada hati yang bersumber dari gudang ghaib, bahasanya demikian. Jadi nur yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kemakrifatan kepada Allah atau rahasia-rahasia yang lain yang datangnya dari Allah, atau bisa kita artikan dengan keimanan. Keimanan itu ada kalanya yang datang ke hati. Datang ke hati berarti tidak sampai masuk ke dalam hati. Wusul itu sampai ke hati tapi tidak masuk ke dalam hati. Jadi seorang memiliki keimanan tapi imannya itu tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat. Yakin tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah. Seharusnya kalau tiada Tuhan selain Allah, keyakinannya tiada yang berkuasa selain Allah. Tiada yang menyembuhkan selain Allah. Tiada yang bisa memberikan rizki selain Allah. Tiada yang mencukupkan selain Allah. Tiada yang menyelamatkan selain Allah. Tiada yang memberikan keburukan, musibah selain Allah. La yadur wa la yanfa illallah. Tidak ada yang memberikan bahaya dan manfaat kecuali Allah. La fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Innal umura kullaha biyadillah.
Segala sesuatu itu terjadi atas kuasa Allah. Seharusnya kalau la ilaha illallah itu masuk ke dalam hati, orang itu tenang. Kenapa tenang? Dikarenakan selalu meyakini apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Itu kalau dalam hati, sehingga tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih, tidak ada kalimat kalau saya tidak berobat apa bisa sembuh, itu tidak ada. Ya tetap berobat, namun tetap dibatasi, obat bukan sebagai yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Tidak ada kalimat kalau tidak bekerja apa bisa makan. Bukan berarti tidak bekerja, tetap bekerja, namun dibatasi. Ini hanya sekedar ikhtiar usaha, yang menentukan saya bisa mendapatkan rizki adalah Allah. Karena Allah sudah sampaikan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang merayap di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Wa kayyim min dabatin la tahmilu rizqaha wallahu yarzuquha wa iyyakum. Banyak binatang yang tidak mampu untuk mencukupi rizkinya, tidak bisa menghasilkan rizki, dan Allah lah yang berikan rizki kepada mereka dan kepada kalian semua. Yarzuqu may yasha wa yaqdir. Allah memberikan rizki kepada yang dikehendaki dan Allah yang menyempitkannya. Misalkan, kalau sudah ada keyakinan di dalam hati, yang terjadi adalah semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tenang, menghadapi apapun selalu tenang. Al-Quran menyampaikan, Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah mengenai sesuatu kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah. Wa maulana, dialah zat yang menjadi junjungan kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah tawakallah orang-orang mukmin, bersandarlah, berserah diri. Tawakal itu apa? Tawakal tetap melakukan usaha yang bisa dilakukan, namun kepasrahannya bukan pada usaha, tapi pasrahnya, bersandarnya kepada Allah. Laisat tawakal tarka muzawalatil asbab, walakin tawakal adamul i'timad alal asbab. Namanya tawakal bukan meninggalkan usaha, tapi tawakal itu tetap berusaha, tapi tidak bersandar kepada usaha. Itu seorang mukmin karena keyakinannya semua sudah ditentukan oleh Allah. Sama dengan ayat yang berbunyi, ma asoba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa kalian semua kecuali sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali, termasuk juga nikmat di dalamnya. Kecuali sudah ditetapkan Allah zaman azali. Min qabli an nabra'aha, sebelum semuanya dilahirkan, diibrokkan, dilestarikan, diwujudkan, sebelum aku wujudkan. Inna dzalika 'alallahi yasir, sungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Yang terjadi demikian, informasinya seperti itu yang disampaikan Allah. Sebagai seorang mukmin, ketika imannya kuat, maka dia selalu meyakini apapun yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati. Sekalipun usaha-usaha tetap dilakukan, bukan berarti bersandar kepada usaha,
namun bersandarnya tetap kepada Allah. Ini namanya ketika masuk ke dalam hati. Hanya saja tidak semua orang seperti itu. Ada kalanya keimanan hanya sampai ke hati, tidak masuk ke dalam hati. Meyakini bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih merasa takut, merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi. Merasa adanya sesuatu yang lain yang berpengaruh, yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan bahaya. Ada anggapan seperti itu. Itu namanya keimanan yang masih lemah. Keimanan yang masih dangkal. Belum masuk ke dalam hati, masih berada di luar hati. Jadi yang dimaksud dengan nur ilahi hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati. Jadi sampai ke hati bukan masuk ke dalam hati, di luar. Kenapa tidak bisa masuk? Karena di dalam hati sudah penuh dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya itu telah penuh anggapan-anggapan bahwa selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, bisa memberikan bahaya. Selain Allah memiliki kemampuan, padahal semuanya ditundukkan oleh Allah. Ini perlunya ngasah hati, perlunya untuk menjaga hati, untuk menajamkan hati. Jangan ada satu anggapan bahwa selain Allah memiliki kuasa. Anggapan itu tidaklah benar. Kenapa orang memandang seperti itu? Karena melihat dohir. Seolah-olah yang bekerja kita, sehingga apa yang kita dapatkan hasil dari kerja kita. Padahal sebenarnya kita bisa kerja tidak lepas dari anugerah yang diberikan Allah pada kita. Allah ngasih kesehatan, Allah memberikan kecerdasan, Allah memberikan peluang, kita dipercaya oleh orang. Allah menampakkan kebaikan kita, tidak memperlihatkan keburukan kita, sehingga orang senang sama kita. Ada banyak hal yang membuat kita bisa menghasilkan sesuatu yang pada dasarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah sampaikan semua nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Oke. Jadi intinya di situ. Tidaklah wa ma bikum, apapun nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah. Loh. Dari Allah. Di hati kita harus demikian. Bukan berarti dari Allah itu datang dengan sendirinya tanpa ada usaha-usaha yang kita lakukan. Tetap kita melakukan usaha, tapi pada intinya tetap itu dari Allah. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Maka jangan kita hanya melihat, wah ini Al-Quran hanya sekedar basa-basi misalkan. Tidak. Yang disampaikan Al-Quran adalah fakta yang sesungguhnya. Sedangkan yang kita anggap adalah sesuatu yang tidak sebenarnya. Hanya anggapan. Makodaka ila wahmun. Tidaklah menuntun kamu sampai pada anggapan bahwa kamu bisa menghasilkan, obat bisa menyembuhkan, kecuali itu hanya sekedar persangkaan. Hanya anggapan. Sama dengan ketika dari kejauhan melihat ada air, ternyata itu hanya sekedar fata morgana. Panas yang kelihatan seperti air. Kita lihat dari jauh ada pohon yang merintang, padahal itu sebenarnya hanya sekedar bayangannya pohon. Saking kita berpikirnya dangkal. Keyakinan kita masih kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengakibatkan selain Allah kita anggap memiliki kemampuan.
Kalau hati kita masih seperti itu, maka keimanan tidak akan masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena hati telah dipenuhi suatu anggapan bahwa selain Allah punya kemampuan. Ini yang jadi masalah. Maka harus kita hilangkan. Secara zahir, kita dengan orang lain yang menganggap sesuatu itu punya kemampuan, itu sama. Secara zahir sama. Kita menganggap yang kuasa hanyalah Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeyakinan yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita berkeyakinan seperti itu kemudian kita diam, tidak melakukan usaha, tidak, ya tetap usaha. Demikian pula orang yang berkeyakinan usaha yang menentukan. Maka dia juga usaha. Dalam bentuknya antara yang berkeyakinan bahwa Allah yang menentukan dengan orang yang berkeyakinan usaha yang menentukan sama. Yang membedakan adalah hatinya. Orang yang meyakini bahwa Allah yang menentukan, dia tidak akan berani meninggalkan Allah. Dia tidak akan berani mengecewakan Allah. Dia akan selalu taat beribadah kepada Allah karena ingin Allah senantiasa memberikan pertolongannya. Ujung-ujungnya ke situ. Demikian pula orang yang berkeyakinan dia yang menentukan, bukan Allah. Maka Allah tidak akan diingat. Allah tidak akan disembah. Allah tidak akan ditaati. Konsep hidupnya rajin bekerja, pangkal kaya. Pokoknya bekerja. Tidak perlu beribadah, tidak perlu. Kenapa? Karena di hatinya yang menentukan adalah dirinya. Tidak ada campur tangan Allah. Tapi ketika yang satunya meyakini bahwa Allah lah yang menentukan, dia takut andaikan tidak diberikan pertolongan oleh Allah di saat dia tidak mau beribadah kepada Allah. Bisa kita survei, kenyataan di lapangan demikian. Mereka-mereka yang tidak mau beribadah hanya sibuk dengan pekerjaannya karena dia punya anggapan yang menentukan dirinya. Sedangkan mereka-mereka yang rajin beribadah walaupun penuh dengan kesibukan karena di hatinya punya keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan, sehingga dia tidak ingin mengecewakan Allah. Dia ingin selalu melakukan yang diperintahkan Allah, jadi orang yang taat sehingga Allah memberikan balasan. Ati'ni bima amartuk wala tu'allimni bima yuslihuk. Taatilah apa yang menjadi perintahku dan jangan ajari aku apa yang baik buatmu. Gayung bersambut. Ketika kita baik sama Allah, Allah akan baik sama kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya dan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Keyakinannya seperti itu sehingga ibadah tidak ditinggalkan. Makanya keimanan harus kita asah, kita perbaiki, kita tajamkan, ini penting. Dengan cara ngaji seperti ini, memahami hakikat urip sakjane piye kan malih ngoten. Lendaruh ini wow. Peran Allah dalam hidup dianggap tidak ada. Padahal Allah itu yang menentukan. Manusia itu majburun, dipaksa oleh Allah untuk melakukan apa menjadi kehendak Allah. Hanya kelihatannya saja orang punya kemampuan. Mukhtarun fil zahir wa majburun fil batin. Kayak seperti punya kemampuan, namun hakikatnya tidak punya kemampuan. Manusia seperti itu. Ini harus kita yakini loh. Harus kita yakini betul tentang masalah ini. Karena Al-Quran menyampaikan seperti itu. Wa ma tasya'una illa iyasha Allah. Tidaklah kalian semua punya kemauan kecuali Allah yang berkemauan.
Yang menumbuhkan keinginan-keinginan yang ada dalam hati kita itu Allah. Yang menggerakkan kita ibadah itu Allah. Yang membuat kita melakukan sesuatu itu Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian semua dan yang menciptakan perbuatan kalian. Allah tidak hanya menciptakan kita dari sperma kemudian jadilah manusia. Allah yang juga menjadikan kita bisa berdiri, menjadikan kita duduk, menjadikan kita bisa bekerja, menjadikan kita bisa berjalan dan lain sebagainya. Seperti dan tidak semua orang punya pemahaman ke sana, padahal Al-Quran jelas menjelaskan tentang masalah tersebut. Ketika belum memiliki keimanan yang seperti itu, berarti imannya masih di luar hati, belum masuk ke dalam hati. Kenapa tidak masuk ke dalam hati? Jawabannya dikarenakan di hatinya dipenuhi keyakinan bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat. Selain Allah bisa mendatangkan bahaya. Sehingga takut ditinggalkan orang. Takut di PHK. Takut nanti dipecat oleh atasan. Sehingga mengikuti apapun yang menjadi kemauan atasan. Walaupun itu merupakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dilayani nanti akan pindah. Jaluk aku ngene lho. Awakmu ora usah omong-omong. Wis yo nggih, kene nota sing akeh misale ngoten. Lah engko tak layani engko pindah langganan ya aku ra duwe langganan malihan. Ya karena kita menganggap orang memiliki peranan padahal tidak sama sekali. Ketika kita taat kepada Allah, hatinya makhluk akan ditundukkan Allah kepada kita. Ketika kita dicintai oleh Allah karena kita taat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan hatinya makhluk selalu tunduk kepada kita. Tidak perlu ada kekhawatiran, tidak bisa menentukan. Diancam-ancam kalau kamu tidak mengikuti kemauan saya tidak akan mau lagi menjalin hubungan bisnis dengan kamu misalkan. Tidak mau lagi bekerja sama dengan kamu, ya silahkan, jangan takut. Wong kamu makhluk. Kalau Allah menghendaki lain, nanti akan ada orang yang akan mau berbisnis dengan kita. Mau melakukan kerjasama dengan kita. Patah satu tumbuh 1000, keyakinannya seperti itu. Kalau hatinya selalu ditanamkan keimanan, hanya Allah lah yang kuasa. Sebenarnya percaya kepada Allah. Tapi keyakinan Allah yang kuasa ini yang masih kurang, dan kenyataannya seperti itu. Pada umumnya seperti itu kan. Meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi masih punya anggapan uang itu menentukan. Masih punya anggapan pekerjaan menentukan. Pangkat begitu dijuaga sehingga melakukan segala cara biar tidak jatuh pangkatnya, tidak hilang pangkatnya misalkan. Karena dianggap menentukan. Padahal berkeyakinan bahwa Tuhan itu Allah. Kalau kita pikir secara lebih mendalam, aneh ya, ketika yang diyakini Tuhan itu Allah, kemudian keyakinannya selain Allah punya kuasa, itu aneh. Kalau sudah dikatakan Tuhan, berarti yang kuasa hanyalah Allah. Karena Allah statusnya sebagai Tuhan. Dan selain Allah berarti tidak punya kuasa. Seharusnya seperti itu. Karena sulit untuk menghilangkan ini. Anggapan-anggapan ini loh. Anggapan bahwa dengan begini nanti saya akan bisa begini dan begini dan begini dan sebagainya. Sama dengan urusan ibadah ini kan ngoten kan. Ketika orang itu punya anggapan
Kalau nanti saya pamerkan kebaikan saya, orang akan memuji saya. Dia tidak akan bisa ikhlas dalam setiap kebaikan yang dilakukan. Karena anggapannya dengan dilihat orang kita sebagai orang baik, dia akan senang sama kita. Yang menentukan orang senang sama kita adalah Allah, bukan orang itu sendiri. Ketika yang kita lakukan sesuatu yang tidak senangi oleh Allah karena kita riak, kita pamer, kita tidak ikhlas dalam melakukan kebaikan, bisa jadi hatinya makhluk ditutup oleh Allah. Yang nampak dalam pandangan makhluk, keburukan-keburukan kita, kebaikan kita tidak nampak. Sehingga yang kita harapkan dihormati orang tidak kita dapatkan karena hatinya orang dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita miliki. Harus benar-benar kita miliki dalam hati kita bahwa semua yang terjadi Allah yang menghendaki. Jangan ada anggapan selain Allah punya kuasa. Tidak ada kuasa sama sekali. Tidak memiliki kemampuan apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita itu milik Allah. Kaya miskinnya kita Allah yang menentukan. Mulia hinanya kita Allah yang menentukan. Selamat tidaknya kita Allah yang menentukan. Karena kita milik Allah. Yang berkuasa atas diri kita bukan orang, bukan diri kita, namun yang kuasa atas diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya kalau Allah menghendaki kita berpulang kepadanya, kita tidak bisa menolak, tidak bisa mencegah, kita harus berpulang menghadap pada Allah. Di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Maka dalam menjalani hidup, kita senantiasa punya keyakinan yang kuat atas kuasanya Allah dalam kehidupan ini. Kewajiban ibadah yang diperintahkan pada kita, jadi orang yang taat melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, harus menjadi prioritas hidup kita. Yang kita utamakan menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan. Sedangkan urusan hidup kita, kita serahkan pada Allah, kita tetap berusaha sejauh yang kita mampu. Tujuan utama adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Dunia sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Ini yang harus kita luruskan dalam hidup di saat kita masih punya kesempatan. Dan tidak selamanya kesempatan kita miliki. Jadi jangan sampai salah dalam jalan hidup, mesti ngek kesempatan, iso ibadah, iso tobat, namun tidak dimanfaatkan. Tahu-tahu meninggal dunia, kesempatan sudah hilang, mau balik lagi ke dunia, tidak mungkin. Ya. Maka harus kita rubah cara berpikir kita. Takut kalau kita celaka akhirat, bukan takut celaka dunia. Dunia akan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita jika kita taat padanya. Punya keyakinan seperti itu karena yang memiliki dunia itu Allah. Dah sering kita sampaikan, Allah memberikan perintah, memberikan mandat kepada dunia dengan mengatakan, ya dunya ihdimi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang yang melayaniku. Layani orang melayaniku. Berikan kemudahan, berikan pertolongan. Tunduklah kepada orang yang taat kepadaku. Wong sing kene salat, kene ibadah, berbuat baik kepada orang lain, tidak berbuat maksiat. Wahai dunia, kamu nurut, kamu tunduk pada orang itu. Wa'at abi man khadamaki.
dan susahkanlah, sulitkanlah, menjauhlah dari orang-orang yang melayanimu. Jadi tidak bisa kemudian kita anggap kalau kita kejar dengan sungguh-sungguh kita akan mendapatkan yang banyak. Tidak. Justru dengan kita kejar dunia, melupakan kewajiban kita kepada Allah, dunia tidak akan kita dapat kecuali takdir, batasan rezeki yang sudah ditentukan Allah kepada kita. Dapatnya ya segitu. Tidak akan bertambah banyak. Tidak akan lebih daripada yang telah ditetapkan. Dan akhirnya kita sendiri kehilangan akhirat. Akhiratnya tidak kita dapatkan. Karena kita tidak mau beribadah, tidak mau mencari bekal akhirat. Padahal Allah sampaikan wala tansa nasibaka minat dunya. Janganlah kamu lupa bagianmu dari dunia. Ini perlu saya sampaikan, jangan lupa bagianmu dari dunia itu apa? Bagian yang dimaksud adalah kesempatan yang diberikan Allah di saat kita masih hidup yang harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari dunia. Kesempatan yang ada yang diberikan Allah harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan diartikan wah cuma ibadah tok. Ya awakmu yo kudu donya barang. Tidak seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kesempatan yang diberikan Allah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita jumpai. Waktu kita ya di mana kita berada saat ini. Di saat kita masih hidup masih punya kesempatan. Mereka yang mati dulunya hidup seperti kita yang hidup juga akan mati seperti mereka. Rasul mengajarkan kepada kita, jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Karena semakin bertambah waktu, semakin bertambah usia kita, semakin berkurang kesempatan yang kita miliki. Kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Setambah neh umure nggih. Lah wong biasane ngengge hitungan Masehi wae. Kemluwinti wah aku ora Masainan. Aku nggih Hijriah misalkan. Lah wong biasane takon umurmu pira no? Umurku 60. Ngitung kok endi? Ya kok Masehi. Lha diitung Hijriah terus 5 niku. Luwih 6 lek diitung Masehi. Karena 1 tahun Masehi itu 365 hari. Setahun Hijriah itu 355 atau 54 hari. 10 harian selisihnya. Terus tiping nih ping pira nih. Nggih, umure sepira nggih. Kanjeng Nabi 63 tahun itu 63 tahun Hijriah, bukan Masehi. Nggih. Biasanya oleh bonus wis 63. Kanjeng Nabi swidak 3 nggih. Saiki umur pira 65 oleh bonus. Lah wis keliwat bonus ya akeh. Karena hitungannya yang kita pakai Masehi nggih. Kebanyakan kita pakai Masehi. Sehingga kita harus menyadari betapa pentingnya, betapa berharganya waktu dan betapa pentingnya kita memanfaatkan waktu untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nur ilahi hanya sampai ke hati. Sampai ke hati tidak masuk ke dalam hati. Nah niki. Kalau masuk ke dalam hati seperti tadi, wis ora enek apa-apa sing eneng mek pangeran. Maro'atu sya'na fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Apapun itu Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali Allah. La yadur wa la yanfa'u illallah. Tidak ada yang memberikan bahaya dan manfaat kecuali Allah. La fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Karena Allah itu ada, Allah itu ada sebagai Tuhan dan dekat dengan kita dan yang kuasa. Sebabnya Allah adalah Al-Qahhar,
Al-Qahhar itu mengalahkan yang lainnya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, yang ada Allah itu mengalahkan yang lainnya. Semuanya tunduk kepada Allah dan tidak ada yang menundukkan Allah. Semuanya diatur oleh Allah, tidak ada yang mengatur Allah. Apapun tidak ada. Tidak ada yang bisa melangkahi kehendak Allah, itu tidak ada. Jangan ada pertanyaan, apa gitu takdirnya Gusti Allah? Pertanyaannya jangan pertanyaan pekok. Ora nek sudah ditakdirne kira. Semuanya ditakdirkan, ditentukan oleh Allah. Makhluk tidak memiliki kemampuan dalam hal apapun, sekecil apapun. Tidak ada.